Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita, yaitu Opini Obrolan Pagi ini. Dengan tema kita pagi ini yaitu Ruang Temu Your Super System. Nih, bagaimana dengan bergeraknya komunitas yang dibuat oleh narasumber kita pada pagi ini gitu kan. Bagaimana keseruan kegiatannya nanti kita bakal ulik-ulik. Kita sapa dulu untuk narasumber kita pagi ini, yaitu Mbak Tiara selaku inisiator Ruang Temu. Halo Mbak Tiara. Halo Ana. Sehat Mbak Tiara? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya gitu ya. Iya. Lancar ya perjalanan ke studio ya. Alhamdulillah lancar. Kalau Bengkulu mah nggak macet-macet lah ya, Iya. kayak gitu, aman kayak gitu. Nah, sebelum kita ke tema inti tentang ruang temu atau komunitas yang Mbak Tiara buat ini, mungkin para pemirsa opini juga penasaran nih, bagaimana sih mungkin background dari seorang Mbak Tiara sendiri. Kalau ditanya asalnya sih dari mana sih Mbak? Asalnya. Asal. Asalnya dari Tais Seluma gitu ya. Oh, Orang Bengkulu lah orang ya. Bengkulu lah ya gitu ya. Untuk asal gitu ya. Orang tua sih bukan orang Bengkulu ya. Tapi kalau karena aku lahir dan besar di Bengkulu, aku mengakui diriku orang Bengkulu. Oh alah. Oh, tapi lahirnya di Bengkulu Lahirnya tuh? di Tais dong. Oh, Iya, di Bengkulu, Tais ya. Oh iya. Nah, kalau untuk perjalanan studinya berarti kecil di sana sampai sekolah kayak gitu. Ya dari sampai SMA aku di Tais. Terus? Kemudian setelah itu S1-nya di Bengkulu, lalu lanjut S2 ke Semarang Undip. Oh, S2-nya di Iya. Semarang Undip. Berarti selesai di S2 apa tuh? Tahun berapa tuh? Selesai S2-nya tahun 2019. Oh, 2019 Iya. selesai S2. Kalau perjalanan karirnya apa nih? Kan dapat informasi bahwa Mbak Tiara ini selaku dosen muda juga nih. Gitu kan. Iya, masih muda Masih ya. muda ya, kayak Oke. gitu kan. Kayak gitu. Kalau perjalanan karirnya setelah mungkin dari S1 ke S2 tuh apa aja yang Mbak laluin lah? Oke, untuk perjalanan karir ya, mungkin dari S1 itu aku memang langsung lanjut ke S2 gitu ya. Jadi paling jeda berapa bulan, terus lanjut S2. Aku lulus tahun 2015 untuk S1-nya. Kemudian tahun 2016 aku masuk S2, lalu 2019 aku lulus gitu di Undip gitu. S1-nya di Universitas Bengkulu, jurusannya informatika, kemudian Undip. Rupanya orang teknik nih ya. Iya. Kayak gitu. Orang teknik IT ya. Iya. Kemudian S2-nya aku lanjut ke Undip jurusan Sistem Informasi. Nah, kemudian tahun 2019 itu lulus, akhir 2019 aku keterima dosen di Cirebon. Pertama kali itu. Iya, di Cirebon. Tahun 2000 2019 akhir Desember. masih Covid dong itu dong. Oh, belum. Oh, belum ya? Belum Covid, baru awal kayaknya. Baru awal ya? Nah, setelah itu 2020. Baru-baru mau lockdown ya. 2020 Covid kan. Terus 3 bulan jadi dosen, Covid. Oh. WFH dong. Jadi aku sebutnya dosen WFH. Gitu. Itu melihat peluang pertama kemarin jadi dosen itu memang ada peluang dari temen kah atau kayak gimana sampai ke Cirebon kan jauh tuh Bengkulu gitu iya. kan. Ya. Di Undip dan terus ke Cirebon gitu kan. Oke, jadi ya nama kita baru lulus gitu kan, kita cari pengalaman dulu ya gitu Oh, iya, ya. Waktu itu aku sempat tes di beberapa universitas, dan karena waktu itu kan harus dosen kontrak itu harus kontrak 2 tahun dulu gitu ya, belum bisa jadi dosen tetap. Dan untuk ya namanya kita kerja nggak mungkin kan kita kerja bakti gitu kan, Iya, hitung-hitungannya oh ternyata kalau aku kan ngekos ya di Iya, situ gitu kan, anak rantau nggak mungkin nih hidup kalau segitu. Nah, nggak tahu kadarulahnya itu ada teman ngasih tahu nih ada nih lowongan di sini katanya gitu, dan dilihat-lihat pas wawancara oh masuk nih bisa gitu ya, akhirnya di Cirebon gitu. Oh, karena dari teman juga mungkin ya. Iya, informasinya Iya, betul. gitu, informan gitu kan. Terus sampai balik ke Bengkulu lagi dan bikin komunitas nih gimana nih ceritanya nih? Oke, nah itu Covid ya. Setelah Covid itu kan 2020 sampai terus Covid. Nah, itu kan WFH ya. Iya. Terus pulang nih ke Bengkulu.
Ada 2021 2021 ya. 2021. Pulang ke Bengkulu, terus ada tes PNS kan, CPNS. Oh, iya. Ya udahlah coba peruntungan gitu, dan orang tua juga udah nyuruh pulang banget gitu, mungkin karena doa orang tua juga Oh, gitu iya. ya. Apa alasan ayah ibu Iya. apa tuh? Ya karena anaknya nih cuma 2 katanya gitu kan, Oh. udah lama juga merantau, ya pulang lah gitu kan, deket Iya, orang tua lebih tenang gitu kan. Kalau kemarin kan studi ya udah nggak apa-apa Iya, studi di luar, atau kalau kerja udahlah balik lagi Iya, pulang gitu. lah gitu kan. Iya. Ya mungkin karena doa orang tua itu tadi, akhirnya alhamdulillah pulang ke Bengkulu lah, balik kandang limun. Iya gitu kan. Terus balik akhirnya ada tes pembukaan PNS. Iya. Alhamdulillah keterima. Iya, Kayak gitu. Berapa orang kemarin Mbak saat tes kemarin banyak? Aku ngambil di formasi cum laude, jadi kan formasinya 1 itu 3 terpenuhi semua sih semuanya Oh, formasinya. alah, iya. Dan akhirnya mengajar sampai sekarang nih. Iya, mengajar. Gitu. Mengajar sampai sekarang. Wah, Mbak ini kan jurusannya jurusan teknik. Maksudnya sistem informasi ya? Iya, Sistem informasi. Lebih banyak mungkin ke bidang IT-nya, di bidang teknologinya kayak gitu kan. Nah, ini Mbak bergerak dan menjadi inisiator dari komunitas ruang temu gitu. Tapi boleh disebut komunitas nggak sih ruang temu ini, Mbak? Mungkin bisa komunitas ya, karena kita punya kesamaan visi misi dan tujuan, berarti sudah iya. bisa disebut komunitas Iya, dong, iya, karena bener. kita kumpulan ya kan, Iya, udah iya. komunitas iya. Oke, bolehlah aku sebut komunitas Boleh, ya. iya. Nah, pertama kali terjun mungkin atau berinisiasi atau punya ide dengan ruang temu dengan namanya catching banget ya, ruang temu gitu ya. Kayak gitu. Itu gimana ceritanya? Oke, jadi itu sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi aku, dari kegiatan-kegiatan yang aku ikuti di Semarang dulu gitu ya. Oh, pengalaman Nah, nih. jadi kita nih kan anak rantau gitu kan, saudara nggak ada gitu, temen pun nggak banyak karena S2 kan temennya dikit ya, dan mereka juga kayak udah kerja, sudah berkeluarga gitu kan. Sudah sibuk dengan Iya, sudah kegiatan sibuk kegiatan masing-masing. masing-masing, sedangkan kita ini masih pengen main-main gitu kan. Jiwa mudanya masih bergejolak nih ya. Jadi akhirnya aku berpikir gimana ya caranya biar aku tuh punya banyak temen gitu ya. Oh. Nah, dan itu umur quarter life crisis juga kan. Jadi kayak pencarian jati diri nih ya 20 kan. sampai 25 lah ya. Oh iya, segitulah ya. Iya. Oh ya, jadi akhirnya aku apa ya kegiatan yang bisa aku ikuti yang bermanfaat, yang aku bisa kenal banyak orang gitu kan. Dan yang namanya juga kita fase quarter life crisis itu kan kayak yang masih, ya mungkin Anas mengalami juga ya. Sama sih. Oh iya. Ini masih dalam tahap Oh iya. kebimbangan, overthinking Nah, kalau betul, malam. membanding-bandingkan Iya, hidup ya bener. kan. Nah, Iya. akhirnya aku diajak temanku ikut volunteer mengajar. Itu boleh disebut nggak? Boleh, Kelas, boleh. namanya dulu kelas inspirasi. Oh iya. Nah, Yang jadi- nggak boleh tuh brand aja. Oh ya, oke. Kalau komunitasnya boleh kok. Oke, jadi kita ikut kelas inspirasi. Nah, dari situ oh ternyata asik ya ikut kegiatan volunteer gitu kan. Itu saat itu berarti kegiatannya apa? Mengajar aja. Mengajar, jadi itu ke sekolah-sekolah di desa-desa gitu ya. Jadi kita kalau kelas inspirasi kan harusnya orang yang sudah punya profesi. Padahal saat itu aku tuh masih mahasiswa loh gitu kan, belum ada profesi. Cuman temanku ngajakin gitu kan, karena dia butuh teman-temannya juga, karena masih baru waktu itu ya inisiasinya di situ. Ya udahlah kita jadi sebagai apa? Pedagang online dong. Oh. Ya, jadi profesinya pedagang online. Pedagang Jadi kita online. kayak menceritakan ke anak-anak SD gitu kan, bagaimana tahapan, misal kalau aku kemarin itu jilbab gitu, jualan jilbab, kita pilih bahan, kemudian kita ke penjahit kayak gitu. Jadi anak-anak memperhatikan. Nah, atensi dari anak-anak yang antusias itu jadi bikin perasaan kita tuh kayak gimana ya, perasaannya kan beda kan kalau lihat orang-orang seneng gitu kan. Nah, dari situ dapat perasaan, oh ternyata ikut volunteer tuh enak gitu ya. Nah, Berarti itu pertama kali dong bisa dibilang jatuh cinta dengan. iya betul, itu tahun 2016 atau 17 gitu ya, aku masih baru banget itu di Semarang. Iya. Kemudian setelah itu karena perasaan itu akhirnya coba lagi nih cari apa ya bisa kegiatan gitu ya. Lalu ada namanya itu komunitas rumah singgah belajar, apa aku lupa ya, kan udah lama banget. Di Semarang juga. Iya, di kan? Semarang. Jadi itu dia anak-anak buruh pabrik di pinggiran Semarang, namanya Kaligawe itu. Anak-anaknya namanya anak pinggiran gitu ya. Maksudnya orang tuanya juga kerja dari pagi ke malam, jadi kan mereka kayak nggak ada kegiatan gitu ya. Kalau misalkan dilepas ya bahaya juga gitu kan. Main-main aja iya, sama ke jalan teman, iya, kayak gitu. gitu kan. Nah, akhirnya mereka itu bikin komunitas
rumah belajar, jadi anak-anaknya itu kalau sore belajar ke sana. Nah, aku di situ jadi relawan juga di situ. Jadi ngajarin PR lah gitu kan, ngajarin PR. Kemudian nah ternyata oh iya tambah seneng nih, tambah jatuh cinta nih sama kegiatan volunteer. Nah sempat vakum juga itu, sebenarnya sempat vakum sampai 2018 tuh vakum ya, karena fokus tesis kan. Fokus tesis, kemudian 2019 itu karena tadi yang fase quarter life crisis tadi. Nah, karena udah pernah kenal sama teman volunteer, ada yang posting kegiatan. Apa kegiatan? Nah, kegiatannya namanya Kejar Kamu. Itu kayak ruang diskusi kalau di ruang temu ya. Jadi dia itu kayak forum FGD kecil kayak gitu ya. Aku penasaran kan, aku tanya nih sama dia, apa sih Kejar Kamu tuh? Aku bilang gitu kan. Terus kata dia, kalau penasaran ya datang aja gitu kan, gitu. Malah dibuat tanpa penasaran ya, nggak kan? dikasih tahu langsung. Nggak kasih tahu. Kalau gitu. penasaran ya datang aja katanya gitu kan. Oke lah, aku bilang kan, coba daftar nih kelasnya 1. Dateng, aku dulu tuh ya namanya kita quarter life crisis kan penuh kayak anxiety gitu kan, kecemasan takut kayak gitu, ya. ketemu orang tuh kayak takut kayak gitu kan. Ya. Nah terus di situ aku tuh merasakan vibes yang akrab gitu, kayak walaupun baru kenal semua nih sama orangnya, tapi kita bisa akrab kayak gitu. Iya. Tapi ditahan dulu mungkin ceritanya gitu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya tentang ruang temunya bagaimana, mungkin keseruannya. Siapa tahu nanti pemirsa yang mau nonton, yang sudah nonton sekarang gitu, yang mau ikut gabungan nih di ruang temu juga bisa nantinya. Atau para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu.